Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita janganlah meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sebagian orang Islam rajin berpuasa, tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Ini merupakan perbuatan yang tidak benar, karena bertentangan dalam hukum agama. Janganlah kita berpuasa meninggalkan sembahyang 5 waktu, karena sembahyang 5 waktu merupakan tiang agama dan juga merupakan ketentuan-ketentuan segala ibadah kita. Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW, sebagaimana dalam kitab hadis dikatakan, anna Jibrila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasana Sayyidina Jibril alaihissalam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yataqabbalullah min tarikis shalah. Kata Jibril alaihissalam, tidak diterima ibadah-ibadah seseorang karena dia apa? Karena dia meninggalkan sembahyang. Yang pertama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu, shaumahu, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berpuasa, jangan meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kalau kita meninggalkan sembahyang 5 waktu, sia-sialah ibadah puasa kita. Jangan sampai kita orang muslim rajin berpuasa tetapi sholatnya ditinggalkan. Ini sangat merugi. Apalagi yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala shadaqatahu, dan sodakohnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala amalahu, dan amalnya pun tidak diterima. Jadi kalau kita beribadah di bulan puasa, rajin tarawih, rajin membaca Al-Quran, tetapi sembahyang yang wajibnya kita tinggalkan, semua itu adalah sia-sia. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hajjahu, hajinya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala zakatahu, dan zakatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berharap kita, kalau kita sedang berpuasa, kita meninggalkan sembahyang 5 waktu dengan tujuan mengharap ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mengharapnya. Karena di hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yaumin wa laylatin. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, Allah akan menurunkan kulla yaumin wa laylatin, setiap malam, setiap hari, siang dan malam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alfu la'natin, 1000 laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alfu sakawatin, dan 1000 kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal malaikata, dan bahwasanya malaikat-malaikat min fawqis sab'a samawat yal'anunahu,
itu malaikat semuanya melaknat bagi orang yang meninggalkan sembahyang di atas langit yang ketujuh. Maka daripada itu kaum muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita sampai di bulan Ramadan, kalau kita berada di bulan Ramadan, jangan cuma mengerjakan puasanya saja, tetapi kita perlu menjaga yang wajib-wajibnya, terutama sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan kita tinggalkan. Itulah ada sebagian kaum muslimin dan muslimat sekalian yang rajin puasa tetapi masih meninggalkan ibadah yang wajibnya, terutama sholat 5 waktu dalam sehari semalam ditinggalkannya, maka itu adalah puasanya menjadi sia-sia. Ini sudah dikatakan Nabi SAW. Jadi kita yakin dan percaya. Makanya yang dipanggil, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk berpuasa orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering-sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk beribadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya, kenapa kita kadang tidak bisa berpuasa, itu mungkin tidak dapat daripada seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang dapat seruannya untuk melaksanakan puasa tetapi tidak dapat melaksanakan sembahyang 5 waktu. Inilah sebagian daripada kaum muslimin dan muslimat sekalian yang biasanya rajin berpuasa tetapi meninggalkan ibadah yang wajibnya. Maka untuk di tahun ini janganlah lagi sampai meninggalkannya. Kerjakanlah puasa. Ini merupakan kewajiban termasuk daripada rukun iman, dan juga sholat 5 waktu merupakan juga rukun iman. Nah, rukun Islam. Nah, jadi janganlah sampai kita meninggalkan daripada rukun iman, rukun Islam, arkanul iman, Al-kanul Islam khamsatun. Itu syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, inilah rukun iman. Rukun Islam saling berkaitan, antara satu dengan yang lainnya berkaitan. Ada syahadat, ada mendirikan sholat, dan juga ada zakat, dan juga ada puasa bulan Ramadan. Nah, untuk itu kaum muslimin dan muslimat sekalian, janganlah kita pisahkan rukun Islam ini, supaya tegaknya ibadah kita dan supaya tegaknya agama Islam pada diri kita. Maka kerjakanlah puasa dan kerjakanlah sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman. Mudah-mudahan dengan demikian jadilah kita orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tattaqun, menjadi predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.